Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Esa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi NIM 22176018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal tesis saya yang berjudul Analisis Faktor Internal dan Eksternal, Kesulitan Belajar Siswa serta Strategi Guru dalam Mengatasinya pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA swasta di Kecamatan Padang Utara. Nah, pada pembahasan yang pertama ada latar belakang. Belajar merupakan usaha dari individu yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam dirinya, baik perubahan tingkah laku, sikap, pengetahuan dengan serangkaian kegiatan agar menjadi lebih baik dan maju. Kemampuan manusia dalam belajar adalah ciri penting yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemampuan siswa untuk belajar secara terus-menerus memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, begitu banyak masalah dalam kegiatan belajar. Seringkali ada hal yang menimbulkan kegagalan atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa yang bersangkutan. Proses belajar tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik, seperti kesulitan memahami konsep, prinsip, dan faktor-faktor eksternal. Kesulitan belajar bisa disebabkan oleh karena faktor internal seperti inteligensi dan motivasi, maupun faktor eksternal seperti cara guru mengajar yang monoton. Oleh karena itu, guru ekonomi harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar tersebut. Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dialami oleh peserta didik yang berkemampuan rata-rata disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik sesuai dengan harapan. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan karena faktor inteligensi yang rendah, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi. Kesulitan belajar peserta didik akan berdampak terhadap prestasi belajar peserta didik karena untuk memperoleh prestasi yang baik dapat diperoleh dari perlakuan belajar di sekolah maupun di luar sekolah dan atas ketentuan serta usaha peserta didik dalam belajar. Hal ini juga terjadi dalam belajar ekonomi. Oleh karena itu, memahami kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi penting bagi guru untuk dijadikan masukan dalam memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Mengingat bahwa siswa adalah berkedudukan sebagai subjek dalam pembelajaran, dialah yang merasakan langsung penderitaan akibat kesulitan belajar, maka perlu diketahui faktor apa saja yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa, khususnya dalam mempelajari ekonomi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal apa saja penyebab kesulitan belajar ekonomi siswa serta strategi guru untuk mengatasinya, sehingga penulis memberi judul penelitian ini, Analisis Faktor Internal dan Eksternal, Kesulitan Belajar Siswa serta Strategi Guru dalam Mengatasinya pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA swasta di Kecamatan Padang Utara. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap objek penelitian sebagaimana tujuan awal penelitian ini, maka perlu adanya fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah strategi guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, serta faktor internal dan eksternal apa saja yang menyebabkan siswa SMA kelas 11 mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran ekonomi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama ada apa saja faktor internal dan eksternal kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA swasta di Kecamatan Padang Utara.
Yang kedua ada bagaimana strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA swasta di Kecamatan Padang Utara. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan eksternal kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA swasta di Kecamatan Padang Utara. Yang kedua ada untuk mengetahui strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA swasta di Kecamatan Padang Utara. Kemudian ada manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, untuk manfaat secara teoritis ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmunya secara langsung dengan menghadapi kondisi secara nyata di lapangan dan mengasah kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dengan metode ilmiah. Adapun manfaat secara praktis ini untuk bagi siswa dapat digunakan sebagai tolak ukur hasil prestasi dalam belajar sehingga siswa dapat melihat hasil yang telah diraihnya. Kemudian bagi guru sebagai acuan dalam mengajar agar mampu mengatasi masalah-masalah kesulitan belajar siswa yang berasal dari dalam diri siswa tersebut maupun dari luar diri siswa sendiri. Untuk bagi peneliti dan penelitian selanjutnya sebagai masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesulitan belajar dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapatkan dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekitar. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang kajian pustaka. Nah, adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ada teori belajar. Belajar di sini menurut Kurniawati dan Sofyan tahun 2017 halaman 12 mengatakan bahwa belajar merupakan proses yang senantiasa yang terjadi pada diri manusia dari lahir sampai akhir hayat. Adapun teori-teori belajar menurut Syarifah Nurjan tahun 2016 halaman 59 ada beberapa teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Kemudian ada teori kesulitan belajar. Menurut Somantri tahun 2007 halaman 196 mengatakan bahwa kesulitan belajar atau learning disabilities adalah istilah umum yang mengacu pada keragaman kelompok yang mengalami gangguan di mana gangguan tersebut diwujudkan dalam kesulitan yang signifikan yang dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar menurut Ahmadi dan Supriyono tahun 2013 halaman 78 yang mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan. Yang pertama ada faktor internal yang meliputi faktor fisiologi dan psikologi. Kedua ada faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian teori tentang mata pelajaran ekonomi. Menurut Hasim tahun 2018 mengatakan bahwa mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang mempunyai materi yang sangat kompleks dan mempunyai relevansi tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teori selanjutnya yaitu strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Guru sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing siswa harus memberikan motivasi kepada siswa yang sulit belajar, misalnya dengan menanyakan hal-hal yang kurang dipahami siswa, menanyakan materi yang belum jelas, memberikan petunjuk kepada siswa mengenai pelajar yang sedang dipelajari, dan guru menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran yang variatif. Setiap guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas. Itu pun menurut Munirah tahun 2018. Kemudian adapun penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah menurut Imamuddin yang berjudul
analisis faktor internal dan eksternal kesulitan belajar siswa madrasah dalam belajar mata pelajaran matematika tahun 2020, bahwa kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran matematika ditinjau dari faktor internal adalah sebesar 22,83%, sedangkan ditinjau dari faktor eksternal adalah sebesar 23,94%, yang termasuk ke dalam kategori cukup tinggi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Agung Santoso tahun 2020 yang berjudul Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Al-Quran Hadis di MI Muhammadiyah 12 Ngampel Balong Ponorogo, yang mengatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengatur strategi, metode, media, dan teknik yang sesuai dengan masalah yang ada. Adapun kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang mana siswa mengalami kesulitan pembelajaran ekonomi terdiri yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek fisiologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga dan faktor sekolah serta faktor lingkungan. Oleh karena itu, strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dapat berupa melakukan model atau metode pembelajaran seperti ekspositori, inquiry, dan kooperatif. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian campuran atau kombinasi yang disebut dengan mixed method. Adapun penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus karena peneliti berusaha mendeskripsikan penerapan strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik, dan kuantitatif dengan jenis survei di kelas 11 IPS SMA swasta di Kecamatan Padang Utara. Kemudian peneliti sebagai instrumen pengumpul data yang dilakukan melalui peneliti menyebarkan angket, peneliti sebagai observer, dan peneliti sebagai wawancara. Kemudian jenis data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Sumber data dapat berupa data mentah yang harus penulis olah setelah penyebaran angket kepada siswa SMA swasta kelas 11 IPS di Kecamatan Padang Utara. Untuk teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data secara kuantitatif dengan menggunakan angket dan pengumpulan data secara kualitatif menggunakan wawancara dan observasi. Kemudian untuk uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan triangulasi. Untuk teknik analisis data, yang pertama untuk analisis data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan analisis faktor. Tahapan dari analisis deskriptif ini ada verifikasi data, menghitung nilai jawaban responden, menghitung skor total item atau min, dan menghitung tingkat capaian responden atau TCR. Sedangkan untuk analisis faktor ini tahapannya terdiri dari menentukan dan menguji item apa saja yang akan dianalisis, menguji item yang telah ditentukan, melakukan pemfaktoran dan rotasi faktor, interpretasi faktor yang telah terbentuk, kemudian validasi hasil faktor untuk mengetahui apakah faktor yang terbentuk sudah valid. Sedangkan untuk analisis data dengan menggunakan kualitatif, tahapannya terdiri dari pengelompokan data, reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.